Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Farel. Saya mahasiswa dari UIN Araniri, Prodi Kesejahteraan Sosial. Nah, di sini saya akan mengulas kembali tentang video yang tugas dari dosen saya yaitu Ibu Anita SAG MAG, yaitu saya akan membahas yaitu tentang filsuf dan ilmu pengetahuan. Jadi kawan-kawan sekalian, seperti yang kita lihat pada video tadi, bahwasanya video tadi menjelaskan bahwasannya filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari suatu ilmu yang dimana pembicaraannya ini menyoroti tiga fondasi filosofis dari penyelidikan ilmiah, yaitu adanya kerangka teoritis. Teori ini adalah penemuan ilmiah yang dibuat setelah suatu penelitian itu terjadi. Nah, mereka menyederhanakan realitis kompleks dan berfungsi sebagai dasar logis untuk sains menjadi suatu objektif yang dapat diterima oleh para ilmuwan tertentu. Nah, selanjutnya ada di paradigma. Paradigma ini adalah sebuah ilmu ilmiah yang berasal dari teori tertentu dan bertindak seperti payung, mencakup atau melindungi beberapa teori. Nah, teori ini memberi para ilmuwan kerangka kerja untuk membuat keputusan tentang metodologi, teori, analisis dalam pekerjaan ilmiah mereka. Nah, adanya asumsi dasar ini adalah aspek terdalam dari kerangka kerja ilmiah dalam pemahaman tentang filsafat ilmu ini. Nah, ini mencakup keyakinan, prinsip, nilai, bahkan keyakinan agama para ilmuwan itu. Nah, yang mempengaruhi di sini adalah kegiatan ilmiah mereka. Bahwasannya pembicaraan yang menyimpulkan dengan menyatakan bahwa filsafat ilmu menawarkan berbagai cara berpikir, mempertimbangkan baik dari objek maupun subjek. Nah, cara subjektif pemikiran mereka. Nah, ini memberikan kerangka kerja bagi para sains ataupun membentuk sifat dan konsekuensi logis dan sosiologisnya. Nah, sayangnya inilah yang membuat terpecahnya cara berpikir para ilmuwan yang tersebut itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang filsafat ilmiah. Nah, teman-teman, filsafat ilmiah ini adalah cabang suatu ilmu yang dimana mempelajari tentang dasar-dasar, teori, metode, dan implikasi dan ilmu pengetahuan. Nah, filsafat ilmiah ini berusaha untuk memahami sifat dasar ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan dalam memperoleh suatu pengetahuan itu. Nah, bagaimana ilmu pengetahuan itu membedakan antara pengetahuan yang benar dan yang salah. Dan bagaimana ilmu pengetahuan ini dapat digunakan untuk memahami dunia ini. Nah, seperti filsafat ilmiah ini ada beberapa topik utama, yaitu tidak jauh dari antara lain. Yang pertama ada epistemologi ilmiah. Nah, epistemologi ilmiah ini studi tentang bagaimana ilmu pengetahuan memperoleh suatu pengetahuan dan bagaimana ilmu pengetahuan itu membedakan antara pengetahuan baik yang benar maupun yang salah. Nah, contohnya seperti
ilmuwan yang menentukan teori gravitasi Newton. Apakah itu benar ataukah teori itu salah? Itu contohnya. Nah, selanjutnya ada metodologi ilmiah. Nah, studi ini tentang metode, yaitu menggunakan metode dalam ilmu pengetahuan untuk memperoleh pengetahuan dan menguji hipotesis. Contohnya seperti ada ilmuwan yang menggunakan metode eksperimen untuk menguji suatu hipotesis tentang efek obat ataupun mencoba membuat obat itu. Apakah efek obat itu ada efek samping baiknya atau enggaknya gitu. Nah, yang ketiga ada ontologi ilmiah. Nah, studi ini yaitu tentang sifat dasar dari realitis yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Nah, contohnya seperti apakah partikel subatomik seperti elektron dan proton adalah entitas yang nyata atau hanya konsep suatu teoritis itu saja. Itu contohnya. Oke, yang keempat ada etika ilmiah. Nah, etika ilmiah ini studi tentang prinsip-prinsip moral yang terkait dengan praktik ilmu pengetahuan. Contohnya, bagaimana seorang ilmuwan atau seorang jenius lah, atau bisa kita bilang yang bisa menangani suatu data yang sensitif atau kontroversial. Itu contoh. Nah, pengembangan filsafat ilmiah. Nah, filsafat ilmiah ini telah berkembang sepanjang sejarah dengan beberapa tokoh penting yang telah memberikan kontribusi signifikan pada bidang-bidang mereka. Nah, ada beberapa contoh pengembangan filsafat ilmiah, antara lain yaitu ada positivisme, yaitu aliran filsafat yang menekankan pentingnya observasi ataupun eksperimen dalam memperoleh pengetahuan ilmiah. Nah, contohnya seperti contoh tokohnya yaitu Auguste Comte, seorang filsuf dari negara Prancis yang mengembangkan positivisme ini sebagai cara untuk memahami masyarakat dan ilmu pengetahuan. Dan kedua ada falsifakionisme. Nah, aliran filsafat yang menekankan pentingnya pengujian hipotesis dan teori ilmiah melalui eksperimen dan observasi. Contoh tokohnya yaitu adalah Karl Popper, yaitu seorang filsuf yang berasal dari Australia yang mengembangkan teori falsifikionisme sebagai cara dia untuk membedakan antara ilmu pengetahuan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga ada konstruktivisme, yaitu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengertian ilmiah adalah konstruksi sosial dan budaya. Contohnya adalah Thomas Kuhn, seorang filsuf yang berasal dari Amerika atau USA, yang dimana mengembangkan teori ini yaitu tentang perubahan paradigma dan ilmu pengetahuan yang menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah ini dapat berubah seiring berjalannya waktu dengan perubahan sosial dan budaya mereka tersebut. Oke, baik, yang keempat ada realisme ilmiah. Nah, ini adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa ilmu pengetahuan dapat memberikan pengetahuan tentang realitas dan independen dari persepsi manusia. Contohnya, beberapa ilmuwan dan filsuf berpendapat bahwa teori fisika kuantum dapat memberikan pengetahuan tentang sifat dasar dari realitas, bahkan jika tidak dapat mengamati secara langsung. Nah, ada tokoh-tokoh yang perlu kita ketahui tentang filsafat ini, yaitu yang pertama tidak jauh dari yang lain. Yang pertama itu adalah Aristoteles, yaitu seorang filsuf Yunani kuno yang memberikan kontribusi signifikasi pada bidang logika dan metodologi ilmiah. Yang kedua ada Francis Bacon, yaitu seorang filsuf yang dari Inggris yang menekankan pentingnya suatu eksperimen
dan observasi dalam memperoleh pengetahuan ilmiah. Yang selanjutnya ada Karl Popper, filsuf dari Australia yang mengembangkan teori fluktuasionisme. Nah, yang terakhir ada Thomas Kuhn, filsuf dari USA yang mengembangkan teori tentang perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan. Nah, perbedaan filsafat ilmiah dan ilmu pengetahuan ini ada perbedaannya, yaitu dia fokusnya ini beda, yaitu seperti filsafat ini ia berfokus pada dasar-dasar, metode, dan implikasi pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan hanya fokus pada penemuan dan pengembangan pengetahuan di dunia saja, tidak lain dari yang lain. Yang kedua, metodenya. Filsafat ini menggunakan metode reflektif dan analitis untuk memahami ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan menggunakan metode empiris dan eksperimental untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Nah, tujuan mereka juga berbeda. Tujuan filsafat ini memahami sifat dasar dan ilmu pengetahuan dan mengimplikasikannya pada dunia luar. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan ini ia bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia dan memecahkan suatu masalah yang ada di dunia tersebut. Nah, hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan ini, yang pertama mereka saling melengkapi, yaitu melengkapi dan memahami dunia dalam memperoleh suatu pengetahuan, berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan mempertanyakan asumsi, metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan tersebut, dan refleksi mereka ini tentang praktik asumsi mereka sehingga meningkatkan kualitas validitas pengetahuan yang diperoleh oleh mereka. Nah, contohnya itu ada perdebatan tentang realisme ilmiah yang mempertanyakan ilmu pengetahuan dapat memberikan pengetahuan atau hanya realitis independen dari profesi manusia saja. Yang kedua, penggunaan metode ilmiah yang digunakan dalam ilmu pengetahuan seperti eksperimental dan observasional itu. Baik, itu saja pengertian dari saya. Mohon maaf ada kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.